Halo Sobat 7, saya Yoga Muhammad. Teater adalah seni pertunjukan yang penuh makna. Kita akan bahas semua tentang teater di Sabtu Mid Time Trans 7. Teater itu ibarat sebuah cermin. Kalau dia sebuah cermin, dia akan menampakkan refleksi tentang kehidupan manusia yang dikemas secara indah di atas panggung pertunjukan. Itu teater menurut saya. Yang saya ketahui jenis-jenis teater itu ada teater musikal, ada melodrama, ada komedi, ada satir, ada tragedi, dan bahkan di Indonesia pun ada beberapa seni pertunjukan yang tergolong sebagai bentuk teater tradisi. Itu ada lenong, ketoprak, ludruk, dan bahkan sekarang jenis teater yang sedang berkembang dan lagi marak ramai dengan penonton itu adalah teater imersif. Teater imersif itu adalah sebuah seni pertunjukan yang melibatkan langsung pengalaman si penonton. Jadi kalau biasanya teater konvensional itu kan penonton hanya duduk sebagai spectator yang menonton pertunjukan. Di imersif ini penonton ikut terlibat dalam keputusan cerita. Dia bisa jadi pemain atau dia juga bisa jadi orang yang bisa ambil keputusan untuk jalannya sebuah cerita. Hampir sama seperti video games yang kita mainin gitu. Jadi secara garis besar teater imersif itu adalah melepas batas antara panggung, penonton dan aktor, jadi melebur semuanya menjadi satu pertunjukan yang utuh. Ide bisa kita dapatkan dari mana aja. Yang paling penting adalah seorang sutradara harus memiliki sumber referensi, entah itu dari film, dari buku, dari video games atau apapun. Dan kalau soal inspirasi saya sebenarnya dari pengalaman hidup. Karena tadi kalau teater itu sebagai bentuk beautiful human reflection, pengalaman hidup manusia. Manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam, dan bahkan manusia dengan Tuhan. Jadi untuk bicara soal inspirasi, dari mana aja selama kita bisa merekam itu dan mencatatnya. Secara konvensional unsur-unsur dalam teater itu ya aktor, ada panggung, ada penonton. Tapi kalau bicara soal seni atau lintas seni lainnya yang ada dalam teater itu banyak sekali. Ada musik, ada tari, ada lukis, bahkan ada arsitektur, ada juga visual media dan yang lain-lain. Jadi salah satu keunikan tersendiri dalam teater itu adalah dia melingkupi beragam macam genre dan lintas seni media lainnya. Itu yang bikin menarik dari seni pertunjukan teater itu sendiri. Oke, yang paling penting harus ada cerita, skrip. Itu bisa dari penulis naskah, bisa juga dari seorang sutradara yang menulis naskah. Setelah adanya cerita dan skrip, yang paling sangat penting adalah modal. Modal itu bisa diperoleh dari kita mencari sponsor mungkin atau kerjasama, dan setelah itu harus punya tim. Tim itu terdiri dari aktor, dari tim artistik, bahkan di teater zaman sekarang, di perkembangan modern zaman sekarang itu teater juga harus didukung oleh tim-tim produksi yang baik, tim produser, manajemen, marketing. Karena sekarang bicara soal pertunjukan teater itu sudah berbicara soal orientasi terhadap penonton. Jadi sekarang udah mencakup semua bidang. Kalau mau bikin produksi teater itu harus semua bidang dan itu harus semaksimal mungkin. Apa artinya berkesenian jika terlepas dari permasalahan kehidupan? W.S. Rendra yang bilang seperti itu. Jadi eksplisit atau implisit, setiap produk seni pasti ada pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh pengkaryanya, oleh sutradaranya.
Jika sutradara itu penulis naskah, maka dia wajib menulis naskah dan menyelesaikannya. Ketika naskah sudah selesai, cerita sudah ada, dia harus jadi orang yang bisa menerjemahkan visinya ke dalam panggung pertunjukan, dan tentunya dia juga harus punya tim yang bisa menerjemahkan visi seorang sutradara. Dan lebih penting lagi adalah dia harus menjaga ritme dalam produksi pertunjukan. Misalnya harus selalu datang hadir latihan, secara teratur tuh melakukan penggarapan dari babak ke babak, dari cerita ke cerita. Dan tanggung jawab dia juga tidak sampai selesai di pertunjukan, dia juga harus mengevaluasi secara keseluruhan seluruh tim, bukan hanya aktor. Tim set, tim kostum, dan segala macam. Ibaratnya seorang sutradara itu adalah konduktor. Jadi dia yang memang harus di garda paling depan untuk menciptakan sebuah ensemble musik yang indah. Salah satunya adalah menjaga kualitas pertunjukan, karena dia harus menjaga detail dalam setiap cerita, menjaga moodnya para aktor gitu loh. Dan yang kedua, kualitas secara pertunjukan. Kalau misalnya kita bikin satu pertunjukan di mana pertunjukan itu disukai penonton, sukses, tapi belum tentu pertunjukan berikutnya. Karena lagi-lagi teater itu masih terjebak pada stigma membosankan, terus kuno. Jadi gimana caranya secara sustain seorang sutradara harus melahirkan karya-karya yang terus berkualitas. Dari 1, 2, 3, pokoknya terus berkualitas. Oke, bersama Teater Pandora, saya kira-kira sudah memproduksi 20 judul pertunjukan, panggung, non-panggung. Dan yang paling berkesan itu diantaranya judulnya K, itu tahun 2019. Itu kenapa paling berkesan? Karena satu, itu naskah orisinil. Yang kedua, kita mementaskannya bukan di panggung konvensional. Jadi waktu itu kita pentas di sebuah coffee shop, di mana aktor bermain di dalam coffee shop, penontonnya nonton dari luar coffee shop. Jadi mereka seolah-olah jadi orang yang menonton, menyaksikan sedang ada adegan penyanderaan di situ. Jadi itu yang mungkin itu salah satu yang paling berkesan ya. Sutradara yang memahami acting itu merupakan nilai plus. Kenapa saya bilang nilai plus? Karena dia bisa memahami karakter, isi pikiran karakter yang ingin disampaikan di atas panggung. Lalu yang kedua, dia juga bisa tahu kualitas emosi dari aktornya. Apakah aktornya berlebihan, aktornya atau justru tidak pede, dan yang paling penting adalah dia sudah masuk seolah-olah menjadi seorang aktor juga yang bermain di atas panggung, dan dia mengarahkannya jadi lebih enak sekali, lebih lancar, karena dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh si aktornya itu sendiri. Yang pertama, Jelaga. Yang kedua itu Samara. Apa kau mau mengakui kesalahanmu? Atau kau mau bungkam karena kesetiaanmu dengan neraka? Jawab! Dan yang ketiga itu Bulan Terang Nona. Itu orang tua ada kemana eh? Disuruh magang langsung pergi. Bikin pusing kepala orang tua. Kamu orang yang... Yang paling pertama itu entah skill apa bukan, tapi dia harus memiliki kemampuan untuk berbicara, komunikatif ke siapapun, karena lagi-lagi kerja teater itu kerja kolektif. Seorang sutradara tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bisa berkomunikasi dengan seluruh tim, dengan aktor, dengan tim marketing, dan dengan yang lain-lain. Kalau skill yang kedua ya menulis, itu hal yang penting, karena ada keuntungannya juga jika seorang sutradara juga dia penulis naskah. Jadi alurnya bisa lebih cepat untuk menerjemahkan kepada para tim gitu. Yang ketiga, skill lebih penting mungkin apa ya? Menghibur kali ya, menghibur, karena nggak bisa kalau kita membuat sebuah proses produksi itu isinya tegang, semua galak. Semua sutradara kan kadang suka terkenal
galak, arogan, ya kadang dia juga harus punya sedikit skill untuk melucu gitu loh. Jadi bisa menghibur agar suasana tidak jadi tegang. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting, dia harus punya kemampuan solutif. Karena dalam setiap produksi pasti ada ups and down-nya. Jadi seorang sutradara harus bisa secara cepat menyelesaikan masalah jika terjadi sebuah permasalahan, apapun itu permasalahannya. Ketika COVID, justru sebuah pertunjukan itu tidak bisa terjadi di panggung, kita tidak bisa mengakses panggung, penonton pun juga masih punya ketakutan untuk datang ke panggung pertunjukan, jadi wajib rasanya saya rasa seorang pelaku seni atau pengkarya atau sutradara, dia harus terus melakukan inovasi-inovasi dalam membuat pertunjukan. Nah, salah satunya Teater Pandora pernah membuat pertunjukan menggunakan platform via online, menggunakan Zoom, jadi kita bikin pertunjukan dari setiap aktor di lokasi yang berbeda dan tentunya itu dimainkan secara live, bukan di record tapi live. Dan ya pada akhirnya kita bisa kok menembus batas-batas itu dan tetap membuktikan, tetap menunjukkan kualitas pertunjukan yang baik dan berkualitas. Ini adalah jalan yang berat dan sulit. Jadi, jangan pernah menyerah dan harus tetap punya nuansa kegembiraan. Dan yang paling penting yang selalu saya tanamkan kepada kawan-kawan dan diri saya sendiri adalah yakin dalam melakukan sesuatu. Karena segalanya bisa dilakukan, yang tidak bisa itu hanya menggigit kuping kita sendiri. Jadi, terus berjuang dan terus maju dunia teater di Indonesia. Aku disuruh berjaga diri, sementara dia Oke, Sobat 7 udah lebih ngerti kan tentang penyutradaraan teater. Semoga bisa menginspirasi Sobat 7 semua ya. Terima kasih dan bye!